Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, radio kita di Madiun, Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah memasuki pembahasan tentang tafsir ayat yang keempat dan yang kelima dari surat Al-Ma'un. Ayat yang keempat dan kelima bunyinya apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Saat itu kita telah menjelaskan bahwasannya lalainya orang dari salat itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, dari yang paling parah sampai yang dari yang paling parah sampai yang parah, ya. Dan kita sudah bawakan pada pertemuan yang telah lalu 3 contoh dari bentuk kelalaian dari sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat sama sekali, tidak sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang sholat, kadang tidak. Sholatnya Senin, Kamis. Kemudian yang ketiga, contoh lalai dari sholat, sholat 5 waktu, tapi tidak tepat waktu. Suka mengundur-undur waktu sholat. Ketika baru akan habis, dia cepat-cepat sholat. Ini termasuk kategori orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, yang ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Masih ada yang ingat? Tapi bagus. Yang keempat, di antara bentuk kelalaian dalam sholat atau dari sholat adalah orang-orang yang sholat tepat waktu. Pas sudah, waktunya pas. Waktunya zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, subuh ya subuh, bukan subuh waktunya duha, ya. Jadi ini sholat subha, subuh plus duha. Tidak, ya. Subuh tepat pada waktunya. Tapi mereka ini
tidak memenuhi rukun, syarat dan wajibnya salat. Salat tepat waktu tapi tidak memenuhi syarat sahnya salat, tidak memenuhi rukunnya salat, dan juga tidak memenuhi wajibnya salat. Perlu diketahui bahwa ibadah salat di dalam agama kita itu sudah diatur teknisnya. Tata caranya sudah diatur. Kalau orang pengen sempurna dalam sholatnya, maka dia harus manut, harus nurut dengan tata cara itu. Kalau dia nurut, sholatnya akan sempurna. Kalau tidak, ya tidak sempurna sholatnya. Sholat itu ada syaratnya supaya sholatnya sah. Kemudian ada rukunnya. Rukun ini kalau ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Rukun-rukun sholat. Kemudian ada wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat ini kalau ditinggalkan tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah sholat ini ringan, ditinggalkan sholatnya tetap sah, walaupun tidak sesempurna orang yang mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Sekarang bukan momennya untuk menjelaskan rincian dari rukun, syarat, wajib, sunnah sholat, tidak. Tapi di sini saya hanya akan mengisyaratkan beberapa syarat, rukun, dan wajib sholat yang seringkali tidak diperhatikan oleh orang yang sholat. Entah karena dia tidak tahu atau dia pura-pura tidak tahu. Kita akan mulai dari syarat sholat. Semua orang tahu bahwasannya syarat sah sholat harus dalam keadaan suci. Supaya suci, seorang dituntut untuk wudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Orang yang batal, salatnya tidak akan diterima sampai dia wudu. Semuanya tahu insyaallah bahwasanya kalau mau sholat dan dia dalam keadaan tidak suci maka harus wudu. Terus apa Ustaz yang ingin dijelaskan di sini? Yang ingin dijelaskan di sini adalah banyak orang yang merasa sudah wudu, padahal sebenarnya wudunya tidak sah. Ini yang perlu saya ingatkan di sini. Semuanya tahu bahwasanya orang mau sholat itu harus wudu. Tapi yang jadi permasalahan, banyak orang yang sudah berwudu, dia ngira wudunya sudah benar, ternyata wudunya tidak benar, sehingga wudunya tidak sah, imbasnya sholatnya juga tidak sah. Wah, kayak apa Ustaz? Contohnya adalah orang-orang yang meninggalkan beberapa bagian dari anggota wudu yang seharusnya kena air tidak kena air, walaupun hanya sedikit. Biasanya anggota wudu tersebut adalah anggota-anggota yang sulit terlihat. Contohnya apa? Apa ini? Sikut, terus polok, apa? Mata, kaki atau tumit. Ini termasuk anggota-anggota wudu yang karena tidak terjangkau dalam artian sulit terlihat, sering tidak terbasuh air. Dan ini mengakibatkan wudu seseorang tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti salatnya juga tidak sah. Hati-hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Mata kaki yang tidak terkena air wudu akan dibakar celaka di api neraka. Ya, mata kaki yang biasa tidak terkena air wudu terancam untuk dibakar di mana? Di api neraka. Kemudian Nabi SAW berkata, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Nabi SAW melihat ada sebagian sahabatnya tergesa-gesa dalam berwudu, sebagaimana diceritakan oleh Umar ibn Khattab dalam riwayat Muslim. Karena tergesa-gesa dalam wudu, kata Umar, fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Akhirnya ada sebagian kakinya yang besarnya itu hanya sebesar kuku. Enggak kena air sebesar apa? Kuku. Kecil enggak? Kecil. Ya, bukan separuh. Banyak orang yang wudu cuma apa? Separuh tok. Ini bukan separuh, ketinggalan apa? Sebesar kuku. Tidak kena air. Nabi SAW melihat, karena kan kelihatan, apalagi yang busik-busik ini. Kalau antara yang basah dengan yang tidak basah kelihatan kan? Kelihatan sekali. Maka Nabi SAW begitu melihat ada di antara sahabatnya yang bagian wudunya, anggota wudunya belum basah, walaupun hanya sebesar kuku, Nabi SAW berkata, irji, balik kamu, balik. Suruh balik kemana? Kepadasan lagi. Suruh balik ke tempat wudu lagi. Irji fa ahsin wudu'aka. Kembali. Sempurnakan wudu kamu. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau membawakan hadis ini, kata beliau, anna man taraka juz'an yasiran mimma yajibu tathiruhu. Barang siapa yang meninggalkan bagian walaupun kecil dari anggota wudu yang wajib untuk dibasahi, la tasihhu taharatuhu, tidak sah wudunya. Wa hadza muttafaqun alaihi, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kata Imam Nawawi, ulama sepakat kalau ada bagian kecil saja kok tidak basah, maka sucinya, wudunya tidak sah, sehingga berimbas kepada apanya? Sholatnya juga tidak sah. Maka hati-hati ya. Kalau panjenengan wudu dilihat ya, di wudu, setelah wudu dilihat nih, masih ada yang apa? Masih ada yang kering, berarti harus ngulang lagi, balik ya, wudu lagi. Terutama anak-anak kecil yang baru latihan wudu, sebagai orang tua kita perlu memperhatikan. Kadang-kadang bukan hanya anak kecil, anak tua pun juga seperti itu. Atau mantan anak kecil pun seperti itu. Hati-hati ya. Jangan diremehkan, karena imbasnya akan masuk kepada kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musalli. Ini contoh syarat salat yang sering atau kerap kurang diperhatikan. Sekarang setelah syarat kita pindah ke apa? Rukun. Contoh rukun salat yang sering dilalaikan apa? Contohnya adalah tumakninah. Tumakninah niku napa? Tumakninah itu tenang, bukan ngantuk. Bedakan antara tenang dengan ngantuk. Tenang dalam salat diceritakan oleh para ulama, tulang belulang kembali kepada posisinya semula. Jadi kalau orang rukuk ya sampai betul-betul mapan rukuknya. Ketika dia sujud juga mapan sujudnya, magreg mapan, itu namanya tumakninah. Kalau durasi waktunya kata sebagian ulama itu cukup untuk membaca batas minimal zikir dalam gerakan tersebut. Contoh, kalau orang lagi sujud maka disunahkan
atau diperintahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la, atau sebagian ada yang menambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunahnya berapa kali? Ya, minimal berapa kali? 1 kali. Jadi kalau jenengan cukup untuk membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali, berarti panjenengan sudah dimasukkan dalam kategori orang yang tumakninah. Walaupun tumakninah juga berkelas-kelas. Nah, ada yang tumakninah yang temenanan, ada yang batas minimal. Ya yang penting sholatnya sah, mending. Nah, jadi ini batas minimalnya. Dan orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya tidak sah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari ada seorang yang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat. Setelah selesai salat, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Dalam riwayat lain Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Nabi tidak menjawab salamnya. Begitu dia salam, Nabi SAW langsung berkata, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Fulan, pulang kamu sana, balik lagi. Ulangi sholat kamu. Kamu itu belum sholat. Kata-kata Nabi SAW belum sholat artinya apa? Artinya sholat yang kamu lakukan tadi tidak sah. Maka dia pun sholat lagi. Sholatnya persis kayak tadi, gaya yang pertama. Tidak ada perubahan. Selesai sholat dia datang lagi sama Nabi SAW, mengucapkan salam, tidak dijawab lagi sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sama. Sholat kamu, ulangi, kamu belum sholat. Kembali lagi sholat ketiga kalinya, gayanya sama lagi, tidak berubah. Akhirnya setelah kembali kepada Nabi, suruh ulangi lagi keempat kalinya. Akhirnya orang tadi berkata, "Wallahi ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza." Demi Allah wahai Rasul, saya itu tidak tahu cara sholat kecuali ya gaya yang saya lakukan ini. Jadi saya itu tidak tahu ada gaya lain selain gaya sholat saya ini. Orang Arab Badui, kalau istilah kita, wong deso, orang udik, jarang duduk di majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahunya sholat ya seperti itu. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat cara sholat yang benar. Di tengah-tengah sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Lakukanlah sholat, ketika sholat rukuklah kamu sampai tumakninah. Jadi rukuk, betulan rukuk. Kemudian juga sujud juga seperti itu. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai kamu tumakninah. Maka hati-hati, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Banyak imam yang sholatnya ndak tumakninah. Maka kalau sholat di belakang imam yang ndak tumakninah, imame sholatnya ora sah, makmume ya pada baik. Ya, maka hati-hati. Saya tidak akan mempermasalahkan jumlah rakaatnya berapa. Saya tidak akan mempermasalahkan jumlah rakaat yang dia lakukan berapa, apakah 11 atau 23. Yang saya tekankan di sini adalah apakah dia tumakninah atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia tumakninah, monggo silahkan. Tapi kalau tidak tumakninah, jangan diikuti. Kadang-kadang ada orang sholat membaca subhana rabbiyal a'la ping siji ora bisa. Ya. Hanya membaca sekedar baru sub. Nembe sub. Hah? Sub apa? Sub buah apa? Baru sub, belum. Jangankan subhana rabbiyal a'la sekali, baru membaca sub saja tahu-tahu sudah bangkit. Ini sholat model apa? Ya. Model ayam makan jagung, ya. Dan justru kadang-kadang yang sholatnya kayak gitu malah jadi favorit. Karena paling cepat.
Sehingga ada orang sholat kalau sudah tarawih ada SMS-an. Dia sholat yang paling cepat. Dicari itu, diburu itu sholatnya di sana. Kalau sholatnya lama dikit, cuma beda sedikit 5 menit, wah ini kelamaan ini. Pindah cari yang cepat. Masya Allah. Maneman sayang sholatnya, tidak sah sholatnya. Ya, ini contoh rukun. Contoh apa? Rukun. Jadi kalau orang yang sholat dan tidak tumakninah dalam sholatnya, walaupun dia sholatnya 5 waktu dan tepat pada waktunya, dia masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sudah syarat rukun, apa sekarang? Wajib. Wajib sholat banyak. Saya akan menyebutkan 2 contoh dari wajib sholat yang sering kita lalaikan, termasuk yang ngomong. Masih sangat jauh dari potret kesempurnaan. Yang pertama, contoh wajib sholat adalah khusyuk. Apa? Khusyuk. Para ulama berbeda pendapat. Apakah khusyuk ini wajib atau sunnah? Masing-masing punya argumen. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala memilih pendapat yang mengatakan khusyuk ini wajib. Karena dalil yang dijadikan sebagai argumen untuk pendapat ini itu banyak. Maka berdasarkan ini, kalau ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk, maka dia berdosa. Dia berdosa karena ketidakkhusyuannya. Cuman sholatnya tetap dianggap sah dan tidak wajib untuk ngulangi. Ya, kalau kayak tadi rukun ditinggalkan harus ngulangi. Kalau ini wajib menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat. Maka kalau ada orang yang sholatnya tidak khusyuk, berdasarkan pendapat ini dia masuk dalam kategori fawailul lil musalli. Nabi kita SAW memotivasi umatnya untuk khusyuk dalam sholat. Antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai kuat oleh Imam Ibn Abdul Barr dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, 5 salawatin iftaratahunna Allah Ta'ala. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Ya, sama kan, nyambung sama yang tadi. Wudunya harus sama, sempurna. Wa shallahunna liwaqtihinna, dan sholat tepat pada waktunya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dia menyempurnakan rukuknya. Berarti ini apa tadi? Tumakninah. Wa khusyu'ahunna, dan menyempurnakan khusyuknya. Ya, jadi sholat itu bukan sekedar sholat. Sholat itu ada etikanya, ada aturannya, ada teknisnya. Ini salah satunya disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Barang siapa yang sholat, 1, menyempurnakan apa tadi? Wudunya. 2, tepat pada waktunya. 3, menyempurnakan rukuknya alias tumakninah. Yang 4, menyempurnakan khusyuknya. Barang siapa yang sholat dan memenuhi kriteria ini, kata Nabi SAW, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun an yaghfira lah. Allah berjanji untuk mengampuninya. Orang yang sholat dengan ketentuan tadi, Allah janji akan mengampuni orang tersebut. Yang enggak, Ustaz? Yang enggak bagaimana? Yang enggak, ya Allah enggak janji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak memenuhi kriteria tersebut,
entah itu semuanya atau salah satu di antara 4 itu, falaisa 'alallahi ahdun. Allah tidak janji untuk mengampuni orang tersebut. Waduh, susah ini. Nasibnya apa? Nasibnya tidak jelas, gantung nasibnya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabah. Kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni, kalau Allah berkehendak Allah tidak akan mengampuni, terserah Allah. Nah, dengan ini pengen yang nasibnya jelas, yang nasibnya genah atau yang enggak? Pengennya yang apa? Yang genah. Ayo pada khusyuk. Ya. Ayo kita berusaha untuk khusyuk dalam salat kita. Kita berusaha melatih diri kita untuk khusyuk dalam salat walaupun sulit. Salah satu caranya supaya kita bisa khusyuk adalah kita melihat potret kekhusyuan para ulama kita terdahulu, dari kalangan para sahabat Nabi SAW, dari kalangan para tabi'in, dan juga dari kalangan ulama salaf. Di antaranya kisahnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dikisahkan beliau itu kalau sudah sholat, beliau itu tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau sudah sholat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Sampai diceritakan suatu saat ketika beliau sedang sholat, sedang sujud, kota Mekah diserang pakai manjanik. Manjanik itu kalau sekarang ya kayak ketapel tapi gede, ketapel raksasa. Apa ya? Tank apa ya? Yang luarkan itu tank ya namanya. Apa? Meriam, betul, meriam. Nah, bukan Mariam. Meriam. Meriam. Nah, kalau dulu enggak ada meriam. Dulu itu pakai ketapel besar gitu, semacam ya bola besi atau apa, dan dibakar. Nah, dibakar. Selain dia menghancurkan, juga membakar. Diceritakan bahwasanya Abdullah ibn Zubair lagi sujud, lagi sholat. Manjanik tadi itu jatuh di samping dia. Di samping dia, persis. Dan bajunya sebagian kebakar. Tapi Abdullah ibn Zubair tidak bergeming sedikit pun. Seakan-akan kayak tidak ada apa-apa. Kalau kita, jangankan meriam, laler saja sudah apa? Sudah bikin sholat kita buyar. Inilah contoh. Dari sini kita jadi tahu kadar kita itu seberapa. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh merasa nyongwis, masya Allah. Saya itu sudah masya Allah, sudah sholat 5 waktu, sudah tepat waktu. Kalau pekerjaan saya tinggalkan, bagus, alhamdulillah. Tapi belum cukup. Nah, kita masih bisa meningkatkan kualitas kita. Orang Inggris mengatakan even the best can be improved. Kualitas yang baik itu masih bisa diimprove, masih bisa ditingkatkan. Ya kita alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, ya selangkah lebih maju daripada yang lainnya lah. Nah, yang lainnya sholatnya masih terlambat, kita sudah selangkah lebih maju, sholatnya tepat waktu. Tapi jangan cukup sampai di situ dong. Kita berusaha untuk bagaimana supaya sholat kita lebih berkualitas lagi. Inilah materi kajian yang akan kita bahas nanti insyaallah pada hari Ahad. Menjadi muslim yang berkualitas. Ya. Kita perlu meningkatkan kualitas diri kita, antara lain dalam ibadah kita. Contoh yang lain itu dari kalangan sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Zubair. Contoh yang lain dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair. Dari kalangan tabi'in. Diceritakan bahwasanya Urwah ibn Zubair suatu ketika dia bepergian, perjalanan jauh. Di tengah jalan kakinya sakit. Tapi dia tidak pedulikan, terus saja berjalan. Ternyata sakit itu merembet sampai pertengahan betis sakitnya itu. Dari bawah itu merembet sakitnya sampai pertengahan betis. Ketika sampai di tujuan, karena sudah semakin parah, akhirnya ya dulu tidak semudah sekarang ya. Kalau sekarang di tengah jalan ada klinik, ada rumah sakit. Kalau dulu jarang sekali. Kalau tidak di kota, itu pun tidak setiap kota ada tabib, ada dokter.
Ketika dia dalam keadaan seperti itu sampai ke tujuan, dokter semuanya memvonis kaki ini harus diamputasi, harus dipotong kakinya. Dan alat-alat pada zaman dahulu sangat terbatas, ya. Maka dia ditawarkan, bagaimana kalau misalnya kita beri sesuatu yang membuat kamu itu tidak sadar. Kalau sekarang obat bius, kalau dulu entah apa, mungkin konon itu dengan khamr mungkin ya, dengan apa? Minuman keras. Ketika ditawari seperti itu, kamu kalau sudah minum itu kamu nggak sadar dan kamu nggak akan terasa sakit. Urwah bin Zubair mengatakan tidak usah. Kalau kalian pengen mengoperasi saya dan saya tidak teriak-teriak karena kesakitan, tunggu nanti kalau saya pas lagi sholat. Tunggu nanti kalau saya pas lagi sholat. Kalau saya lagi sholat, saya tidak merasa apapun yang dialami oleh tubuh saya. Akhirnya betul, dokter sudah siap semuanya. Urwah ibn Zubair dia masuk dalam sholatnya. Ketika dia sholat, dia sudah tenggelam dalam sholatnya, dalam kekhusyuannya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah para dokter melakukan operasi. Dia dalam keadaan sholat, dia operasi. Tahu-tahu selesai salam, operasinya sudah selesai. Jangankan teriak, mengeluh, meringis saja enggak. Urwah ibn Zubair, potret kekhusyuan yang luar biasa. Setelah selesai operasi, subhanallah, Allah menakdirkan salah satu putranya jatuh dari loteng dan meninggal dunia. Sudah dipotong kakinya satu, anaknya ada 7, salah satu anaknya yang paling dia sukai, paling dia cintai namanya Muhammad. Jatuh dari loteng meninggal dunia. Baru dipotong kakinya, anaknya apa? Meninggal dunia. Yang paling dia cintai. Akhirnya ada seorang khalifah yang takziah, ya, menghibur Urwah ibn Zubair. Apa kata dia? Kana li atrafun arba'ah. Kemarin-kemarin alhamdulillah saya punya 4 anggota. 2 tangan dan 2 kaki. Sekarang diambil 1, masih sisa 3. Yang sisa lebih banyak daripada yang diambil. Luar biasa kan? Diambil kakinya 1, dia bilang, ya Allah kasihan ya kamu ya, sabar ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Saya kemarin punya 4 anggota tubuh dan masih utuh, ya, kedua tangan dan kedua kaki, yang diambil cuma 1, masih sisa berapa? 3. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala menguji saya seperti ini, alhamdulillah saya sehat lebih lama daripada sakit saya. Jadi sekarang saya sakit seperti ini, merasakan seperti ini, dibandingkan ketika saya menikmati sehatnya tubuh saya, itu tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Kemudian orang mengingatkan dia dengan anaknya yang 1 itu meninggal. Kata dia, alhamdulillah Allah memberi saya 7. Cuma diambil berapa? 1. Masih sisa berapa? 6. Tidak apa-apa, kata dia. Luar biasa kan? Inilah kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, kita akan tergerak, kita akan termotivasi. Ya. Bukan hanya dalam ibadah kita, juga dalam kejadian kita keseharian. Kalau kita tertimpa musibah, seakan-akan musibah itu kayak kiamat. Kemudian kita lupa bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang kita alami, lebih banyak apanya? Nikmatnya. Coba saya tanya, jenengan itu lebih sering sehat atau sakit? Sehat. Iya kan? Kita lebih sering sehat dibandingkan sakit. Manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, kita berusaha untuk bersabar dan membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini contoh wajib sholat. Apa contoh tadi? Khusyuk. Contoh yang lain, wajib sholat yang sering ditinggalkan pula, berjamaah. Menunaikan sholat dengan berjamaah, terutama bagi kaum pria. Memang para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya hukum sholat berjamaah itu apa? Para ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah.
Bukan sekedar sunnah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang apa? Yang ditekankan. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang melakukan berarti yang lainnya sudah gugur. Pendapat ketiga mengatakan fardu ain. Fardu ain. Semuanya wajib. Pendapat yang keempat apa kira-kira? Hah? Apa bedanya wajib sama fardu? Fardu ain dan syarat sah sholat. Jadi menurut pendapat keempat ini kalau ada orang tidak jamaah, dia bukan hanya berdosa, tapi juga tidak sah sholatnya. Ini yang paling sip yang mana ini? Kalau orang pengen nyari enaknya ya pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sayangnya kita itu kalau ada perbedaan pendapat bukan milih mana yang paling enak. Kalau milih paling enak yo habis agama kita nanti. Semua yang paling enak dipilih-pilih nanti. Nah, milih-milih yang paling ringan bukan. Kita melihat mana yang paling kuat. Kalau dilihat dari dalil-dalil mereka, pendapat ketiga yaitu pendapat yang mengatakan fardu ain walaupun tidak syarat sahnya sholat, itu adalah pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang sangat kuat. Artinya apa? Artinya kita wajib. Kita sebagai seorang muslim, terutama laki-laki, wajib untuk menunaikan sholat berjamaah. Kalau tidak, maka kita berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada seorang yang buta datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasul, kamu lihat saya buta, tunanetra. Dan saya tidak ada orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Tidak punya pembantu untuk menuntun saya ke masjid. Maka dia memohon kepada Nabi untuk diberikan dispensasi, keringanan untuk melakukan sholat di mana? Di rumah sendirian. Maka Nabi SAW pun memberikan, ya tidak apa-apa silahkan kamu saya beri keringanan sholat di mana? Di rumah. Begitu dia membalikkan tubuhnya akan kembali ke rumah, sebelum dia berjalan jauh dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi bertanya kepada dia, hal tasma'un nida'a bis shalah? Kamu dengar azan apa enggak? Dari rumah kamu dengar azan apa tidak? Kata dia, iya wahai Rasul, saya dengar. Apa kata Nabi SAW? Fa'ajib. Kamu harus memenuhi panggilan itu. Alias tidak ada dispensasi. Siapakah orang buta ini? Orang buta ini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ternyata kalau dikumpulkan riwayat-riwayat cerita tentang orang ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia bukan hanya buta. Dia sudah buta, kemudian tidak ada apa tadi? Penuntunnya. Kemudian rumahnya jauh dari masjid. Jalan menuju ke masjid banyak pohon-pohon dan binatang berbisa. Kemudian ditambah dia sudah tua dan tubuhnya ringkih. Kurang apa? Lengkap sudah. Kata Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i, kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna hudhur al-jama'ati wajib. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasannya mendatangi sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau sunnah, orang yang seperti ini masa tidak diberi dispensasi? Coba sekarang kita lihat bagaimana kita. Hah? Buta? Alhamdulillah tidak. Penuntun? Tidak butuh penuntun, bisa melihat jalan. Rumahnya masjid? Rumahnya jauh dari masjid? Tanggane masjid. Nah, bukan hanya jauh, tanggane sampai 5 langkah sampai ke masjid. Bahkan ada yang cuma 1 langkah melompat gutul masjid. Sakit? Anda sehat? Waras?
waras, ya, ndak gila ndak. Kemudian tua belum, masih muda. Tubuhnya ringkih ndak, atlet binaraga malah atau atlet angkat besi. Terus bagaimana orang seperti ini kok sholatnya di rumah? Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi. Berdasarkan pendapat ini, maka dia masuk dalam kategori fawailun lil musalli. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya. Wah, kita pakai pendapat ulama yang mengatakan sunnah Ustaz. Ya wis, tidak apa-apa. Kalau jenengan tetap ngotot sholat jamaah itu hukumnya sunnah, ya monggo. Tapi coba saya tanya, sunnah itu artinya siapa? Apakah sunnah itu artinya berlomba-lomba untuk ditinggalkan? Ya. Apakah itu artinya sunnah? Ataukah artinya sunnah berlomba-lomba untuk dilaksanakan? Ya. Apa artinya sunnah coba? Sekarang orang menafsirkan sunnah hikih. Justru sebaliknya, kalau sunnah, mari kita berlomba-lomba untuk menjalankan. Kalau Anda memang betul-betul konsekuen mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sholat jamaah hukumnya sunnah, mari kita lihat biografi para ulama tersebut. Imam Syafi'i atau para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ya. Mari kita lihat bagaimana biografi mereka. Apakah mereka seperti jenengan? Bermalas-malasan untuk sholat berjamaah? Ataukah mereka adalah orang yang berada di garda terdepan untuk melakukan sholat berjamaah? Ya, ini sekedar beberapa contoh untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya ternyata ayat yang sering kita baca, banyak di antara kita yang mungkin masih masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Maka mari kita perbaiki sedikit demi sedikit perilaku kita sehingga kita bisa terhindarkan dari ancaman yang disebutkan dalam ayat tadi. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.